Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sebenarnya yang namanya manusia itu tidaklah mati. Kalau manusia itu mati, untuk apa diadakannya surga dan neraka? Adanya surga dan neraka itu sudah jelas bahwa manusia itu tidaklah mati. Yang mati itu hanyalah jasad, karena jasad berasal dari bumi, maka kembali lagi kepada bumi. Nah, yang namanya manusia itu, atau jiwa ataupun ruh, itu tidak mati. Itu hidup selamanya. Ruh ini dituntut untuk kembali kepada asal muasal hidup, yaitu Sang Maha Hidup. Jadi alangkah bijak kalau kita dari sekarang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih lama, kekal dan selama-lamanya. Sebab apabila kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, alamat sengsara, menderita asli. Sebab semuanya harus kembali kepada asal purwadaksi, asal muasal diri. Di dunia ini semuanya adalah panggung sandiwara, atau istilah lain tempat mengembara, yang dimana kalau manusia itu sudah beres urusannya di dunia, ya harus kembali ke asal. Asal tubuh dari bumi, ya kembali ke bumi. Asal manusia yang sejati harus kembali kepada jati diri, kembali kepada Sang Maha Hidup, dan kembali kepada Sang Maha Hidup, Sang Maha Pencipta itu harus dari dunia ini, bukan menunggu nanti atau kita setelah mati. Kalau setelah mati mau kembali kemana? Kita datang ke dunia ini bukan untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari harta kekayaan, ataupun mencari kesusahan. Manusia datang ke dunia ini untuk mengenal ilahi Robbi, karena Tuhan itu ingin dikenal, makanya diciptakanlah manusia supaya bisa mengenalinya. Setelah mengenalinya, hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Mengenal Tuhan itu dari sini, bukan nanti. Makanya di Al-Quran dikatakan, siapa-siapa yang mata hatinya buta di dunia ini akan Tuhan, maka nanti di akhirat akan lebih buta dan tersesat. Artinya kita harus mengenal Tuhan dari dunia ini. Kenalilah Tuhanmu sebaik-baiknya, dan Tuhan pun akan seperti itu. Malu bos, Tuhan itu sudah sayang terhadap kita. Apapun yang kita inginkan dikasih. Apapun yang kita mau di dunia ini diberikan. Alangkah tidak tahu diri kalau kita sampai tidak mengenal Sang Pemberi itu. Alangkah tidak tahu dirinya seseorang manusia apabila dia tidak mengenal
Zat yang menciptakannya. Udah kita diberi kesenangan di dunia ini, sudah diberi kenikmatan, sudah diberi rezeki, dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya kita tidak mengenal Sang Pemberi itu sendiri? Kalau saya rasa kalau ada orang seperti itu, orang itu tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Sudah diberi kenikmatan dan sebagainya, kok bisa-bisanya malah terlena di dalam kehidupan dunia ini. Bukannya mengenal yang Sang Maha Pemberi itu sendiri. Sudah tidak ada waktu, bos, untuk kita bermain-main. Saran saya sih, sisakanlah sedikit waktu dalam sehari 5-10 menit untuk mengenal diri sendiri yang sebenar-benarnya sampai mengenal Tuhan. Asli. Mau berlindung kepada siapa lagi? Mau minta tolong kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada Tuhan kita. Karena minta bantuan, minta tolong, minta perlindungan kepada makhluk. Kecewa, asli. Penyesalan yang ada. Karena makhluk itu terbatas. Sudah dipenggal oleh ayat la haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Hanya Tuhan yang berkuasa. Apakah kita tidak malu terhadap Tuhan yang sudah memberi berbagai kenikmatan di dalam kehidupan ini? Lalu kita ongkang-ongkang santai, malah menikmati, malah mencari kesenangan-kesenangan kehidupan dunia ini tanpa menghiraukan Zat yang memberi kenikmatan itu sendiri. Kalau menurut saya, alangkah tidak tahu dirinya bila kita seperti itu. Alangkah tidak ada rasa malu terhadap Sang Pencipta yang menciptakan kita semua. Kalau kita nyantai-nyantai, parahnya malah menikmati, mencari kesenangan di dalam dunia ini. Padahal dunia ini sifatnya sementara. Bahkan di Al-Quran, hawatu dunia ila mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia itu adalah tipuan belaka. Segagurau permainan sandiwara. Inna darul akhiratal lahyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Aneh kadang. Akhirat yang sebenar-benarnya kehidupan malah terlena oleh kehidupan dunia. Ya wajar kalau kesananya menderita. Dan saya rasa tidak seorang pun manusia yang apabila jasadnya telah dikebumikan, tidak ada yang mau hidupnya sengsara menderita setelah datangnya kematian. Dan saya rasa semua orang seperti itu. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Menyesal setelah datangnya maut. Karena penyesalan seperti itu, penyesalan yang tiada arti. Asli, bos mau minta tolong kepada siapa? Kalau kita hidup setelah mati, masuk ke dalam penderitaan, kesengsaraan, dan bahkan parahnya lagi, celaka.
Mau minta tolong kepada siapa? Orang tua tidak akan bisa nolong. Keluarga sama. Mau kemana kita minta tolong? Kalau bukan diri sendiri yang menolong, kalau bukan kita sendiri yang menolong diri ini. Jangan berharap terhadap orang lain bisa menolong diri kita. Jangan berharap ingin masuk surga, tapi hati kita masih kotor. Jangan berharap ibadah kita yakin diterima Allah kalau kita belum mengenalnya. Seperti seseorang apabila bekerja di suatu perusahaan tanpa mengenal bos perusahaan yang punya perusahaan itu serta jajarannya, siapa yang akan membalas pekerjaan kita? Begitupun terhadap Tuhan. Apabila kita melakukan ibadah ritual, maaf, tanpa mengenal Tuhan kita, lalu siapa yang akan membalas pekerjaan kita, amal baik kita? Berharap boleh, tapi berharap itu yang pasti. Jangan kita berharap yang diakhiri dengan kekecewaan. Ia salah sendiri, kenapa tidak mengenal Tuhan yang menciptakan diri kita sendiri? Sedangkan di hadis qudsi sudah jelas. Allah itu ingin dikenal, makanya diciptakanlah manusia untuk mengenalinya. Jangan hanya berharap, berkeinginan, selamat, sentosa, bahagia, masuk surga. Itu namanya angan-angan. Berharap sesuatu yang tidak pasti. Angan-angan kosong. Saya ini bukan ustadz, saya ini bukan ulama, saya sekedar mengingatkan diri saya. Saya hanya orang biasa.